Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul jammi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayyi dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, ingkang insyaallah senantiasa dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyak nikmat Allah itu harus kita syukuri sebagai bukti orang yang beriman kepada Allah. Tapi bagi mereka yang tidak syukur, berarti orang itu termasuk orang yang kafir atau kufur. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Salawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga lan para sahabatipun, ugi dumateng kita selaku umatipun ingkang tasih istiqomah dalam rangka menjalankan dan menyiarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, beribad kepada Allah karena perintahnya dan karena ada contoh-contoh dari Rasul yang harus kita ikuti dalam rangka kita bersujud atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sholawat kita pasti atau insya Allah Rasul menjawab, dan besok di yaumil akhir kula lan penyerang sami badhe pikantuk syafaatipun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi syafaat itu pun tidak hanya milik kita saja, bisa merebak kepada keluarga kita, anak
istri, suami dan sebagainya, dan teman-teman seiman dan seperjuangan, orang tua kita, buyut, simbah kita, semua mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasul kita besok di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu rahimakumullah ingkang kula hormati, kepareng matur dalu menika kula badhe ngaturaken masih dalam rangka cara-cara kita memperkokoh, menguatkan keimanan kita, keislaman kita agar tidak rusak, agar tidak tercampur dengan beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan kata lain, agar supaya tauhid kita murni, tauhid kita tetap berkembang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Jangan sampai tauhid kita tercemar sehingga menjadi tauhid yang rusak. Mentauhidkan Allah wajib hukumnya. Kemudian menjauhi agar supaya kita tidak termasuk ke golongan orang-orang yang syirik juga harus kita tinggalkan. Yang pada malam hari ini saya akan mengambil judul bahwasanya yang menumbuhkan biji-bijian itu adalah Allah. Itu merupakan salah satu sifat yang mutlak dimiliki oleh Allah. Di dalam bahasa Al-Quran, falikul hab wal nawa, falik al-hab wa al-nawa, yang menumbuhkan biji-bijian. Jadi biji-bijian yang ada di atas bumi ini, dengan turunnya hujan, kemudian pada saat kemarau kemudian turun hujan, biji-bijian itu akan tumbuh untuk menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan itu kemudian berbuah yang nantinya akan kita manfaatkan bersama-sama. Menika tepat kalian firmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kaserat wonten ing surat 6, surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayatipun 9 gangsal. Ingkang ungelipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayyi dzalikumullah fa inni tu'fakun. Nah ini fa anna tu'fakun, yang artinya sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan. Sajatosipun Allah menika kuasa nukulke biji-bijian, butir biji-bijian, dan biji buah-buahan. Jadi termasuk mungkin biji padi atau mungkin kacang. Itu adalah tumbuhan yang tidak berpohon. Kemudian biji buah-buahan, mangga yang menumbuhkan, kelok ditanam yang tumbuh itu bukan kita yang menumbuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Lajeng
mungkin buah-buahan yang lain, jambu, mangga, durian, rambutan, dan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan yang akan memberikan manfaat, yang akan diambil manfaatnya oleh kita. Itu Allah siapkan dan Allah tumbuhkan. Tumbuh besar, berbunga, berbuah, matang, kita petik, kita simpan, kita jual, kita gunakan untuk kepentingan berbakti kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak hanya sholat saja, mungkin panjenengan punya uang, kemudian membantu pelaksanaan pembangunan, itu termasuk ibadah. Okay. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Jadi Allah itu dulu kita mati, tidak ada, kemudian dihidupkan. Bumi itu mati, setelah hujan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang ada di atas bumi itu. Jadi ngetokke dari yang mati, menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Imbal balik. Itu semuanya Allah. Tadinya nggak ada jadi ada. Sekarang ada, besok tidak ada. Itu Allah, bukan siapa-siapa. Yang memiliki Allah itu di samping ia bisa mengatur, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang belum tumbuh, juga memiliki sifat-sifat yang demikian itulah merupakan sifat Allah. Maka ada pertanyaan, kenapa kalian semua itu melengos, berpaling? Allah sudah menyiapkan seluruhnya untuk kita. Setelah kita panen, kita mendapatkan panen, kita melengos, ogah membayar zakat, ogah mensyukuri nikmat itu. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah. Al-Quran surat 6 atau surat Al-An'am ayat 95. Ya. Ada sebab-sebab diturunkannya ayat itu. Asbab an-nuzul ayat 95 surat Al-An'am surat 6 ini masih memiliki terkaitan, ono hubungane karo ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Yeah. Ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat yang sampai, jadi ini ayat dari ayat 94, berarti sebelum diturunkannya ayat yang ke-95 sampai 99, sesudah ayat 95, ayat 96, 97, 98, 99. Itu ada kaitan yang erat, tidak bisa dipisahkan. Itu Bapak Ibu. Pada ayat 94 Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa sinisnya orang-orang kafir yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala
sebagai penolong yang memberikan manfaat dan syafaat. Jadi orang-orang kafir itu dijelaskan di dalam surat 6 ayat 94 itu menyatakan sinis bahwasanya Allah itu pencipta dunia. Orang ngerti. Berbalik tuh ya. Sama sekali enggak percaya. Bahwasanya Allah lah yang menjadikan itu, yang menumbuhkan itu, dan Allah sendiri di samping sebagai pencipta yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segalanya, juga menjadi penolong yang mampu akan memberikan syafaat dan manfaat kepada orang itu. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah, orang kafir yang semacam itu akan kecewa. Wong kafir sing ora percaya, ya ora percaya karo kekuasaan Allah, bahwa Allah itu juga bisa menolong dan Allah bisa memberikan syafaat. Allah itu sesuatu yang memberikan manfaat. Ya. Kecewa karena yang mereka sembah tak dapat memberikan pertolongan dan manfaat. Itu. Jadi kecewa karena yang disembah iki ora iso ngei apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat maupun mendatangkan madarat. Ora iso ngei syafaat, pertolongan kepada kita. Yang pertolongan itu sangat dibutuhkan kita, baik di dunia maupun apalagi nanti di akhirat. Nah, mari kita bersama-sama mencoba memperhatikan. Jadi setelah itu kemudian turun. Nah, 94 ini. Surat 6 Al-An'am ayat 94 yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Orang gawa rombongan. Ngertine engko Tuhan-Tuhan yang diciptakan ketika kita datang pada Allah akan bersama-sama. Enggak. Nggih. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Allah menciptakan kita, Allah melahirkan kita. Ora bareng-bareng. Tetapi sendirian. Datang ke bumi ini sendirian, tidak bawa apa-apa, lewat orang tua kita, karena Allah yang menciptakannya lewat itu tadi. Ini Bapak Ibu. Ya, nggih. Dan tinggalkan di belakangnya atau di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami biarkan melihat bersamamu, memberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka akan bisa memberikan, sekutu-sekutu itu akan bisa memberikan syafaat itu. Ya, sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Nah, ini jadi lenyap, tidak akan bersama-sama kita menghadap Allah, enggak. Iblisnya, setannya yang mengganggu kita, melepaskan. Bodoh amat. Wong kowe gelem ketika meninggal dunia
kita datang menghadap Allah sendirian, tidak dengan Tuhan-Tuhan yang dianggap bisa memberikan bantuan kepada orang itu, kepada orang kafir itu yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Surat 6 ayat 94. Nah, ini. Silakan jenengan koreksi. Ayatnya berbunyi begini. Walaqad ji'tumuna furodan. Nah, di sini saya bacakan yang di sini. Walaqad ji'tumuna furodan kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum sufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum suraka'u taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Iku ayate yang artinya menurut riwayat, artinya tadi di atas nih. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ikrimah, ia berkata, Al-Nadr bin Al-Haris berkata, Dewa Lata dan Uzza. Nah, zaman dulu, dalam zaman jahiliyah, orang-orang kafir itu, orang-orang Arab jahil itu menyembah patung, menyembah dewa. Di sini disebut Dewa Lata dan Uzza. Tuhan Lata dan Uzza akan memberikan syafaat kepadaku. Ini menurut riwayat hadis dari Ibnu Jarir, bahwasanya orang kafir itu menganggap bahwa Dewa Lata atau patung Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya akan dapat memberikan syafaat kepadaku. Kata orang-orang kafir, orang-orang Arab jahiliyah. Untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan dari An-Nadr tersebut, maka ayat 94 diwahyukan. Nah, yang tadi saya baca kemudian diwahyukan. Patung itu tidak bisa apa-apa. Lata Uzza ora iso apa-apa. Karena Lata Uzza itu adalah patung yang dibuat. Sebenarnya Lata Uzza itu orang-orang yang soleh sebenarnya. Tapi kemudian disalahgunakan oleh orang-orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah, Arab jahiliyah itu, bahwa Lata Uzza itu bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di situ. Zaman dahulu seperti itu. Dan mungkin zaman sekarang juga mungkin masih ada Bapak Ibu rahimahullah. Nah, dengan penjelasannya. Penjelasan ayat 94. Di sana terdapat kalimat faliku. Nah, faliku. Yang berasal dari akar kata falaqo. Yafliku. Falqon, yang berarti membelah. Jadi yang bisa membuka bijian ketika ditanam di rumah, di tanah, atau mungkin disimpan di sebuah tempat, yang membuka kemudian tumbuh ada tunas, itu Allah. Al-Falik, itu Allah yang menciptakan itu, yang menumbuhkan. Itu nggih. Nah, jadi membelah, menerbitkan, meretakkan, mecah ngono ya. Retak berarti kan pecah nggih. Sedangkan kata al-hab dan an-nawa berarti biji-bijian. Jadi falik al-hab wal an-nawa dapat diartikan yang membelah biji-bijian. Nah, biji-bijian yang terbelah itu kemudian tumbuh. Artinya yang pasti untuk falik, kata falikul hab anawa adalah
yang menumbuhkan biji-bijian hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya. Bukan orang lain yang menyebut. Allah yang menyebut dirinya. Bahwasanya ia sebagai falak, falik, al-hab, an-nawa. Falikul hab wan nawa. Nah itu. Terus pertanyaannya Bapak Ibu, jelas bagaimana mungkin patung-patung yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri dapat memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwa ayat 94 itu mustahil patung-patung yang dibuat oleh manusia sendiri, tangan-tangan manusia akan bisa memberikan manfaat. Bagaimana mungkin? Keberadaan patung itu yang membuat adalah manusia. Apa kira-kira patung itu bisa memberikan sesuatu kepada yang menciptakan? Pasti enggak. Menurut ayat 94 surat 6, bahwasanya yang dapat menolong kita, yang menciptakan kita, yang akan memberikan manfaat dan syafaat pada kita, Allah Subhanahu wa taala. Bukan patung-patung itu. Niku Bapak Ibu rahimahullah ingkang kula hormati. Bukankah lebih masuk akal? Lebih masuk akal dan lebih waras apabila mengatakan bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan, manusia yang menggerakkan, dan seterusnya, yang bisa memberikan manfaat, yang memberikan syafaat. Luwih apik kandha ngono timbang kemawon. Bapak aku, orang-orang jahiliyah itu mengatakan bahwasanya Lata Uzza Arab bisa ngenehi pertolongan dan syafaat pada aku. Nah, itu responnya dijawab oleh Allah. Mustahil. Dengan akal sehat dan waras, tentunya orang itu harus bicara, harus ngomong. Hanya Allah sajalah yang bisa membelah biji-bijian, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang bisa memberikan buah pada tumbuhan itu, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia itu, sekaligus yang bisa memberikan syafaat kepada kita yang sangat butuh. Kita sangat butuh pertolongan, kita sangat butuh bantuan. Syafaat bisa dikatakan pertolongan, bisa dikatakan bantuan. Hanya Allah saja. Kemudian Allah mendelegasikan Bapak Ibu, Allah mendelegasikan pada seorang yang maksum, seorang yang bersih dari dosa dan sudah dipilih oleh Allah, itu Rasul kita Muhammad SAW, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya maka Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia akan mati, itu kepada ya Allah, bagaimana umatku sepeninggal aku. Khawatir sepeninggal aku umatku akan melenceng. Ya ada, tetapi insya Allah enggak. Karena para sahabat, para ulama, para kiai, habaib, ustadz itu selalu memberikan drill, masukan, ajaran tauhid yang murni, keyakinan yang benar. Nah itu. Makanya kemudian Rasul mengatakan berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabb, bimbinglah umatku itu dan izinkan aku memohonkan ampunan darimu untuk umatku, dan berilah kesempatan aku memberikan syafaat kepada umatku itu. Allah izinkan.
Maka ketika di padang mahsyar ada sebuah hadis yang mengatakan sangat lama menunggu Nabi Adam dicolek dengan nabi lain, tolong mintakan pertolongan kepada Allah untuk kami. Terus sampai kepada Nabi Isa, semuanya mengatakan itu bukan hak aku. Allah lah nanti akan yang memberikan kepada siapa yang akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi Muhammad dalam kisah itu lewat, itulah orang yang pantas memberikan syafaat kepada kita, kepada umat yang senantiasa menegakkan syariat Islam sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sesuai dengan hukum-hukum Islam, kemudian menjalankan perintah-perintahnya, selalu menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang akan mendapatkan pertolongan, yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi, jadi menurut riwayat tadi bahwasanya Lata Uzza nggak bisa, patung nggak bisa memberikan pertolongan dan manfaat. Yang pantas, yang harus, yang layak memberikan pertolongan atau syafaat pada kita hanya Allah saja, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta manusia, tumbuhan, hewan, dan yang mempersiapkan segala kebutuhan manusia itu. Terima kasih Bapak Ibu. Masih separuh yang saya sampaikan. Ada ayat-ayat berikutnya yang menguatkan bahwa yang menumbuhkan, yang menciptakan, yang menerbitkan itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang akan kami sampaikan makna dari surat 6 ayat 95 sampai 99. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, matur nuwun atas segala perhatian panjenengan. Mari kita bersama-sama memohon pada Allah semoga dalam pertemuan ini manakala mungkin ada kesalahan, mohon ampunan kepada Allah bersama. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi tambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.